Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian dan tujuan penelitian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sekilas kita bahas tentang apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur dengan teknik sistematis yang digunakan oleh para pelaku disiplin untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Tujuan dari metodologi penelitian ini yang pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Dan yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. Kemudian, tujuan penelitian secara praktis. Yang pertama ada eksploratif. Penelitian eksploratif adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu, guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif, membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, dan yang terakhir, menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. Berikut adalah contoh dari penelitian eksploratif, yaitu penelitian eksploratif mengenai cara dan pola belajar mahasiswa dengan IPK di atas 3 di Indonesia. Kemudian, penelitian eksploratif mengenai faktor penyebab tingginya angka kematian anak-anak di kota X. Selanjutnya, ada verifikatif. Penelitian verifikatif atau verificative research adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Contoh penelitian verifikatif ini, misalnya, penelitian untuk menguji teori konflik milik Ralph Dahrendorf. Kemudian, penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Contoh dari tujuan pengembangan ini, penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori tentang hal tersebut sudah ada, namun di sini peneliti mengembangkan lagi penelitian yang bertujuan untuk menilai seberapa besar atau efektifkah mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur. Penemuan sesuatu yang baru. Yang pertama ada discovery. Discovery merupakan suatu penemuan yang telah ada sebelumnya tapi belum diketahui oleh banyak orang. Contoh discovery adalah penemuan benua Amerika. Sebenarnya, benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492.
Maka dari itu dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya orang Eropa yang pertama yang menjumpai benua. Kemudian invention. Invention atau invensi merupakan suatu hal yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Benar-benar hasil kreasi manusia yang belum pernah dijumpai atau ditemukan. Munculnya ide atau kreativitas yang baru itu tentu didasarkan pada pengalaman dan pengamatan ataupun hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud ditemukannya adalah baru. Contoh dari invensi adalah bahan bakar dari limbah, mode pakaian, teori belajar, maupun teori pendidikan. Dan yang terakhir adalah innovation. Innovation atau inovasi adalah gagasan, perbuatan, atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. Inovasi merupakan pembaruan dan penggunaan teknologi baru yang akan menyebabkan adanya sistem produksi yang menghasilkan produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi berisi pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi. Tujuan inovasi yaitu meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai metodologi penelitian dan tujuan penelitian secara praktis, serta penemuan baru. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.